Halo, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Oktaviana Valo, NPM 33190004. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas botani tumbuhan tinggi terkait jurnal yang Ibu berikan dengan judul Identifikasi Tumbuhan Tingkat Tinggi atau Phanerogamae di Kampus 2 UINSU. Tumbuhan tingkat tinggi atau Phanerogamae merupakan golongan tumbuhan yang memiliki biji dan berkembang biak secara seksual. Tumbuhan ini juga dikenal sebagai tumbuhan spermatophyta atau dalam bahasa Yunani sperma yang artinya biji dan phyta sama dengan piton yang artinya tumbuhan. Dan embryophyta siponogama dalam bahasa Yunani embryon yang artinya sama dengan embrio, berarti lembaga, dan piton artinya tumbuhan, sipon artinya pipa, bulu, dan gamein yang artinya kawin. Biji pada tumbuhan ini berasal dari bakal biji yang analog dengan berkembang membentuk batang, cabang, dan daun. Tetapi kutub akarnya pun tumbuh dan berkembang membentuk sistem perakaranya. Tumbuhan Phanerogamae tergolong tumbuhan dengan tingkat perkembangan filogenetik tertinggi karena memiliki biji. Secara ontogeni, biji pada tumbuhan ini menjadi alat reproduksi generatif karena proses terjadinya didahului oleh peristiwa seksual. Embrio tumbuh biji bersifat bipolar atau duipolar. Tidak hanya kutub batang yang tumbuh dan klasifikasi ini dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap morfologi atau karakter pada tumbuhan. Divisi tumbuhan biji atau Phanerogamae dibedakan dalam dua subdivisi, yaitu biji terbuka atau Gymnospermae dan tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae. Tumbuhan biji terbuka atau Gymnospermae merupakan subdivisi tumbuhan biji yang memiliki bakal biji dengan satu integumen terbuka, sehingga buah tidak dilindungi oleh daun buah. Sedangkan tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae merupakan kelompok tumbuhan yang bakal bijinya selalu diselubungi oleh bakal buah. Penelitian ini dilakukan di Kampus 2 UINSU di Jalan William Iskandar Pasar 5 Medan STT pada bulan Januari 2019 sampai Juli 2020. Alat dan bahan yang digunakan yaitu alat tulis, tabel pengamatan, kamera digital, dan buku kunci identifikasi tumbuhan tingkat tinggi. Sampel penelitian yaitu tumbuhan tingkat tinggi yang terdapat di area lahan Kampus 2 UINSU. Pengamatan menggunakan metode eksplorasi atau jelajah secara langsung pada area Kampus 2 UINSU. Setiap tanaman Phanerogamae yang ditemukan dicatat, kemudian diambil sampelnya untuk dilakukan herbarium. Identifikasi tumbuhan dilakukan dengan pengamatan karakter morfologi tumbuhan meliputi ciri-ciri khusus pada setiap kelas dan famili maupun genus pada klasifikasi tumbuhan Phanerogamae, meliputi daun, batang, dan bunga, serta buah. Data disesuaikan dengan buku referensi. Data kemudian dikumpulkan untuk dilakukan deskripsi berdasarkan famili. Berikut tumbuhan tingkat tinggi atau Phanerogamae yang ditemukan di Kampus 2 UINSU terdiri dari dua subdivisi, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Pada subdivisi Angiospermae ditemukan satu kelas dengan dua ordo yang berbeda. Sedangkan pada subdivisi Angiospermae ditemukan adanya dua kelas tumbuhan, yaitu kelas monodikotil dan dikotil. Pada kelas monodikotil ditemukan 6 ordo dengan 9 famili.
dan pada kelas dikotil ditemukan 25 ordo dengan 32 famili. Ditemukan 25 ordo dengan 32 famili. Berdasarkan data yang ditemukan, maka dapat diketahui bahwa sejumlah famili tumbuhan Phanerogamae yang ditemukan di kampus 2 UINSU berpotensi terhadap pemanfaatannya dalam berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, ekologi, dan kesehatan. Hal inilah yang dapat mendorong budidaya tumbuhan tersebut dengan lebih mumpuni agar tercipta kawasan etnobotani dan konservasi tumbuhan tingkat tinggi secara signifikan, terutama tumbuhan-tumbuhan potensi lokal daerah Sumatera Utara seperti andaliman. Budidaya tumbuhan Phanerogamae juga berimplikasi terhadap pengembangan kawasan lingkungan yang asri, dan hasil yang diperoleh dari tumbuhan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran botani dan meningkatkan taraf kehidupan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi keanekaragaman tumbuhan tingkat tinggi atau Phanerogamae yang terdapat di kampus 2 UINSU. Oleh karena itu, direkomendasikan kepada peneliti lain untuk mengkaji lebih jauh tentang faktor ekologi lokasi pengamatan yang mempengaruhi keberadaan tumbuhan tersebut dan pemberdayaan tumbuhan yang ditemukan. Hal ini dimaksudkan agar mengetahui tindak lanjut pemanfaatan tumbuhan tingkat tinggi di kampus 2 UINSU sebagai potensi lokal tumbuhan yang dapat dimanfaatkan yang didukung dengan faktor ekologi di dalamnya. Baik Ibu, sekian dari presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Sekian dan terima kasih.